Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin jamaah kuliah subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 11 bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan atas kita istiqomah dalam menjalani keyakinan, keimanan yang Allah ridhoi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Islam, agama yang menjadikan manusia mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Islam juga merupakan agama syariat dari para nabi dan rasul yang disempurnakan akhirnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Bapak Ketua bahwa Rabiul Awal adalah bulan yang secara khusus memiliki keistimewaan karena terdapat sejarah yang monumental. Dan pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rabiul Awal ini menjadi bulan yang mengantarkan inisiatif untuk dijadikan sebagai awal perjalanan tahun Hijriah sejarahnya. Adapun awal bulan dari tahun Hijriahnya itu adalah Muharram, tetapi sejarahnya justru diambil dari sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal. Jadi Muharram atau bulan Muharram itu bukannya bulan yang dilaksanakan di dalamnya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, melainkan justru pelaksanaan hijrahnya itu sendiri adalah di bulan Rabiul Awal. Persiapan untuk hijrahnya sudah dilakukan dari awal bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masuk pada tema bahasan kita adalah tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah yang sebelumnya juga telah kita bahas. Hijrah para sahabat-sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa kemudian Nabi melakukan hijrah belakangan? Ini menginspirasi, menjadikan kepada kita hikmah atau pelajaran dalam hal menjaga keselamatan umat, rakyatnya yang dipimpinnya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok ideal seorang pemimpin memastikan betul keselamatan dari mereka yang dipimpin. Terlebih dahulu satu persatu dari para sahabat sudah mengawali keberangkatan hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahwasanya hijrah mereka ke Madinah bukan dilandasi dari rasa takut karena ancaman musyrikin Quraisy, bukan juga dilandasi dari banyaknya korban yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy kepada umat Islam atau pengikut Nabi Muhammad, melainkan ini adalah bagian daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melakukan perjalanan hijrah sampai datangnya perintah secara khusus. Jadi tidak serta-merta maunya diri pribadi, melainkan menunggu turunnya perintah Allah untuk melaksanakan hijrah. Dan kita akan melihat kemudian mereka orang-orang yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mengikuti apa yang telah Allah tetapkan atas mereka melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang dijamin keuntungannya oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sekarang mengkaji sirah Nabawi itu karena jelas telah terjadi dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai dakwah. Jadi ada buktinya. Nah, sementara kalau kita kemudian mengambil inspirasi dan mengikuti apa yang belum ada, mungkin ini menjadi sebuah tanda tanya. Maksudnya, kalaulah dalam satu buku cerita, biasanya kan seorang sutradara dalam membuat film itu menyusun ceritanya terlebih dahulu. Tokohnya dimunculkan sebagai inspirasi fiktif. Dia menjadi jagoankah atau dia bagaimana untungnya kah di masa yang akan datang. Dibuat cerita. Dan itu kejadian belum nampak, baru cerita. Nah, kalau orang mengikuti cerita atau alur dalam cerita film tersebut, sebagaimana dalam tulisan sutradara misalnya, maka boleh jadi kalau memang itu cerita dalam kebaikan, dia akan menjadi tokoh yang baik. Tapi sebaliknya, dia akan menjadi tokoh yang buruk apabila berada dalam posisi lawan. Kira-kira seperti itu. Ketika saya coba untuk melihat pada surat Al-A'raf ayat 157, maka di sini kemudian bisa dipahami bahwasanya yang menjadikan teladan bagi umat manusia dalam kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kepada umat yang kemudian sebagaimana kita, tetapi juga justru Nabi menjadi teladan bagi para nabi dan rasul sebelumnya. Singkatnya, nabi dan rasul sebelumnya mengikuti apa yang menjadi sifat kepribadian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin? Pertanyaannya kan begitu. Sosoknya belum ada, tetapi sudah menjadi teladan. Yang dilakukannya belum nampak, tetapi diikuti. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sosok figur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta apa yang dilakukannya pada kitab sebelum Al-Quranul Karim, sehingga mereka mengetahui, dan dengan begitu mereka mengikuti. Artinya Nabi dan Rasul sebelumnya belajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang mengikuti seorang utusan Allah, nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Itu sudah digambarkan sifat manusia yang diikuti, yakni seorang utusan Allah yang tidak bisa baca dan tulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang sosoknya itu telah terdapat atau kalian dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Artinya apa? Dari sejak masa Nabi Musa alaihi salam, bahwasanya keterangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah diinformasikan sosoknya. Saya tadi ilustrasikan dengan sebuah naskah yang dibuat oleh sutradara. Sudah digambarkan, sudah dijelaskan. Lalu mereka mengikuti. Begitu juga halnya pada Nabi Musa alaihi salam. Pada Nabi Isa alaihi salam, pada kitab Injil sudah ada tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana sepak terjang beliau, yang seperti apa dilakukan oleh beliau dalam dakwahnya, dijelaskan lagi, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, di mana dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kegiatannya, dalam dakwahnya adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Wa yuhillu 'alaihimut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk. Ini bagian daripada syariat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum ada sosoknya, tapi sudah menjadi inspirasi dan diikuti, dipelajari, diimani, diikuti oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memiliki visi dan misi membebaskan belenggu-belenggu yang membebani mereka. Siapa mereka itu? Adalah manusia-manusia yang ada pada masa jahiliyah ketika itu, dengan berbagai macam penderitaan-penderitaan. Ini sudah digambarkan jelas. Maka kemudian kata Allah kepada Nabi Musa, kata Allah kepada Nabi Isa, karena itu ada di dalam Taurat dan Injilnya. Apa disebutkan? Falladzina amanu bihi, siapa orang yang
percaya kepadanya, beriman kepadanya, yakin akan adanya, wa azzaruhu, dan kemudian orang itu mengagungkannya, memuliakannya dalam berbagai kondisi, wa nasaruhu, dan orang itu menolongnya dalam berbagai keadaan, baik secara pribadi maupun secara organisasi atau bentuk daripada kepemimpinannya, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, dan siapa orang yang mengikuti apa yang diturunkan Allah bersama dengannya, maksudnya mengikuti ajarannya. Apa jaminannya kata Allah? Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah tergolong orang yang memperoleh kebahagiaan, tergolong jamaah al-falah kata Allah. Humul muflihun, kelompok orang-orang yang beruntung. Nah, ini jamaah al-falah dipastikan, yakin pasti orang yang beruntung, karena memang al-falah. Nah, orang-orang terdahulu saja dia beriman, dia mengagungkan, dia menolong, dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ingin mendapat untung. Padahal belum ada sosoknya. Bagaimana halnya dengan kita yang telah jelas sosoknya itu ada, buktinya itu nyata, dan kita merasa. Bukan cuma cerita, tapi juga kita sudah merasakan wujud nyata dari apa yang dilakukan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dasarnya kenapa kita bahkan wajib, saya katakan, kenapa kita wajib untuk merasa senang, bahagia sebagai bentuk iman kita atau kepercayaan kita, dan mengagungkan kita serta menolong mereka. Nah, ini yang akan kita lihat adalah sosok dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang secara khusus menolong dari perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masanya. Sementara kita tidak berkesempatan hadir pada saat itu, lalu bagaimana cara kita kemudian menolongnya? Kita akan lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masa persiapan melakukan hijrah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu turunnya perintah secara khusus dari Allah kepada beliau untuk melaksanakan hijrah. Dalam hadis riwayat Bukhari, satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrahnya sudah melakukan persiapan, karena memang satu persatu para sahabat terdahulu sudah berangkat. Kenapa Abu Bakar kok juga belum berangkat? Sebetulnya Abu Bakar juga ada keinginan untuk berangkat, menunjukkan bahwasanya sebagai pengikut Nabi Muhammad ingin menunjukkan apa yang diperintahkan hijrah itu ia bersegera melakukan. Karena kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sosok sahabat yang ketika diperintah adalah orang yang terdepan, orang yang paling pertama, orang yang paling utama. Pada masa perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq ini menyerahkan harta yang dimilikinya total, semuanya, enggak tersisa. Setiap waktu untuk sholat, Abu Bakar As-Siddiq bahkan lebih awal hadir di majelis atau di masjid dalam rangka berjamaah. Maka pastinya ketika perintah hijrah itu
disampaikan, Abu Bakar As-Siddiq termasuk adalah orang yang kepengen lebih awal mencontohkan agar diikuti oleh keluarganya dan para sahabat lainnya. Tapi lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq dalam hal ini ditahan oleh Nabi. Tunggu, jangan dulu. Sementara yang lain lebih awal. Tunggu, jangan dulu. Diamlah kamu di tempatmu. Sesungguhnya aku berharap semoga aku mendapat izin untuk berhijrah. Artinya Nabi SAW ketika itu belum ada perintah secara khusus untuk berhijrah. Sementara Abu Bakar As-Siddiq ada keinginan untuk melakukannya sebagaimana sahabat yang lain telah berangkat, tapi ditahan oleh Nabi. Tunggu dulu sampai aku ada perintah secara khusus. Nah, ini sudah menjadi satu isyarat pada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya beliau akan menjadi pendamping dalam perjalanan hijrah Nabi. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sungguh demi bapakku sebagai tebusan, apakah benar baginda mengharapkan hal ini? Kemudian Nabi SAW katakan, iya, benar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq di dalam dirinya berkata bahwa dia benar-benar akan mendampingi, bisa mendampingi Nabi SAW dalam berhijrah. Maka dari situ kemudian Abu Bakar mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk perjalanan hijrah. Di antaranya adalah mempersiapkan 2 unta yang utama untuk dijadikan sebagai kendaraan dalam hijrah bersama Nabi SAW. Dari sini dapat kita petik hikmah bahwasanya persiapan untuk berhijrah itu sudah panjang, sudah dilakukan sejak awal oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dalam teori manajemen itu ada yang namanya perencanaan, planning, dan kemudian manajemen dalam rangka mengatur, mensiasati agar rapih dilaksanakan. Ini penting. Walaupun Nabi SAW yang menetapkan segalanya, tapi Nabi SAW juga menunjukkan dalam tatanan manajemen berorganisasi, maka hal ini dilakukan agar bisa diikuti. Lalu di antara perencanaannya sudah Nabi tunjukkan sejak awal. Tadi saya katakan bahkan dari saat perjanjian Aqobah 1, Aqobah 2, jauh sebelum masuk daripada Muharram pada masa itu sudah dilakukan. Persis Muharram, satu persatu sahabat sudah berangkat untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Lalu bertahap sampai pada akhirnya Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dipersiapkanlah kendaraan yang nantinya untuk dibawa dalam perjalanan. Nabi SAW juga menyiapkan penunjuk jalan dalam perjalanan, yaitu Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini Bapak Ibu, dia sesungguhnya bukanlah seorang mukmin, bukan seorang muslim, atau dia belum Islam. Dia masih dalam kategori musyrikin Quraisy. Akan tetapi dia memiliki kemampuan, dia memiliki keahlian yang dipakai oleh Nabi dengan keahliannya itu. Jadi Nabi menentukan, memilih siapa yang tepat untuk tugas tertentu. Ini bagian daripada juga kepemimpinan Nabi SAW yang dicontohkan kepada kita. Tunjuk seseorang yang memiliki keahlian dalam bidangnya, tidak sembarangan, kira-kira gitu.
Abdullah bin Uraiqit ini memiliki kemampuan bisa menemukan jalan-jalan dalam tanda petik yang lebih baik agar terhindar daripada kejaran musuh-musuh nantinya. Yang disampaikan itu dalam sejarah dituliskan dia memiliki penciuman yang cukup dalam, yang cukup baik. Ya kalau diistilahkan dengan hewan mungkin ya, kalau hewan kan seperti halnya anjing gitu tuh, bisa mengendus ya. Nah kira-kira begitu. Jadi tahu nih dia bisa ambil bekas tapak langkah. Ini tapak langkah unta yang kira-kira baru berapa lama berjalan, dia tahu. Diambilnya tanah, dicium, ini ada tapak unta yang belum lama di jalan, kira-kira begitu. Nah ini Abdullah bin Uraiqit. Juga menyiapkan pengembala, yakni Amir bin Fuhairah. Dialah yang menuntun unta Nabi dan Abu Bakar yang disiapkan nanti di Bukit Sur, yang memiliki peranan mengelabui. Nah ini siasat, bukan Nabi ingin mendustakan atau ingin berkata bohong atau ingin berbohong, tapi ini bagian daripada siasat terhadap para musuh-musuhnya. Tentunya demikian, siasat dilakukan kepada musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ada Amir bin Fuhairah yang sedang mengembala, yang nantinya ini dalam prediksi perencanaan ketika ditanya apakah ada orang yang lewat sini, dia akan mengatakan tidak. Nah, ini bagian daripada juga siasat perencanaan. Padahal Bapak Ibu, saat itu Abu Jahal dan kawan-kawan sudah menginformasikan dan menyebarkan melalui media-media. Di Facebook dia informasikan, di WA dia informasikan, barang siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW, ini kan bahasa kita, dia enggak ada yang mau nyebut Nabi. Siapa yang bisa nangkap Muhammad dalam keadaan hidup maupun mati, maka akan kami siapkan dan serahkan 100 ekor unta. Ini 100 ekor unta jumlah yang luar biasa, fantastis. Mungkin kalau bahasa kita sekarang miliaran. Karena unta itu adalah simbol kendaraan yang istimewa pada masanya. Apalagi jumlahnya 100. Begitu ya. Banyak. Kalau mau Abdullah bin Uraiqit yang dibandingkan dengan upah yang diberi Nabi kepadanya dan hadiah dari 100 ekor unta, secara manusiawi hendaknya atau mestinya dia pilih yang 100. Gampang, tinggal informasiin, Nabi Muhammad bilang ke saya untuk menjadi penunjuk jalan. Nih, sekarang ada di sini. Dapat 100 unta tuh kalau mau. Tapi tidak seperti itu. Jadi rupanya memegang janji bahkan menjadi kemuliaan bukan hanya bagi orang yang beriman, tapi orang yang tidak beriman saja ketika itu mereka mulia karena ada satu keutamaan, yaitu memegang teguh janji. Ini orang-orang jahiliyah Bapak Ibu, yang katanya disebut jahiliyah, mereka memiliki kemuliaan, keutamaan, yaitu memegang teguh janji. Saudara, satu kabilah sudah terikat kuat dengan janji. Kalau ada satu yang tersakiti, maka yang lain pasti akan menolong. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, dia datang dan menolong. Kenapa?
karena sudah terikat janji. Nah, ini pelajaran buat kita. Sementara banyak di antara pada umumnya manusia, termasuk mungkin saja di dalamnya ada saya, manusia kan secara umum, justru mereka merendahkan harkat martabatnya dari aja dia begini, kadang-kadang begitu tuh. Ini hal yang tidak direnungi, bukan gak disadari, hal yang kurang kita renungi. Bahkan harkat martabat kita itu menjadi rendah karena kita banyak mengingkari janji sesama manusia saja, maka kita sudah dilecehkan, apalagi kita janji kepada Allah yang tidak ditepati. Karena itu ada ancaman. Hanya saja Allah disebutkan satu di antara sifatnya adalah Maha Pengampun. Maka siapapun dan berapapun besar kesalahan manusia, Allah akan mengampuni kalau mereka bertaubat. Sementara manusia sebaliknya, yang ada adalah sifat pendendam. Kalau dia begitu, biar ntar gua balas. Jadi balasnya sama. Jadi gak ada yang benar tuh kalau manusia secara umum seperti itu. Ya, kembali, ini hal yang juga menjadi pelajaran buat kita. Abdullah bin Uraikid, sungguh pun sudah ada di benaknya itu hadiah terbesar, tapi dia komitmen dengan janjinya, hanya sekedar dibayar sedemikianlah oleh Nabi. Beliau mengutus juga putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengantarkan makanan. Asma radhiyallahu anha, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan putranya Abdullah bin Abu Bakar, yang juga dia menjadi pengintai informasi dari musyrikin Quraisy. Ada apa gerangan yang terjadi? Diketahui bahwasanya musyrikin Quraisy melakukan pertemuan di Darun Nadwa untuk menangkap Nabi, juga daripada Abdullah bin Abu Bakar. Ini informan. Jadi banyak orang-orang yang diperankan oleh Nabi, di mana mereka meloloskan atau mempermudah jalan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nantinya ke Madinah. Bahkan juga Bapak Ibu, ada musuh Nabi yang asik-asik lagi ngopi, sampai bunyi WA-nya. Wah, ternyata ada sayembara. Siapa yang bisa nangkep Nabi Muhammad SAW dikasih 100 unta. Dia bernama Suraqah langsung bangkit dari warung kopi, belum juga diminum, belum juga diuyup, naik kuda ngejar. Karena beliau juga punya keahlian itu. Begitu nampak di depannya benar bahwasanya ada Nabi bersama Abu Bakar sedang menunggang unta, dia acuk kudanya lebih keras lagi, lebih cepat lagi. Tapi atas izin Allah, sebagaimana dalam kisah-kisah yang sudah kita ketahui, untanya itu terjerembab di padang pasir. Kemudian dia turun, diangkatnya itu unta, jalan lagi. Begitu jalan semakin dekat, bahkan lebih dalam lagi dia terjerembab ke dalam pasir ketika itu. Bahkan sampai memenuhi ke tubuh Fuhairah, jadi sulit untuk bangkitnya. Barulah saat itu Fuhairah berkata, "Janganlah engkau wahai Muhammad dan Abu Bakar, aku tidak akan memberi informasi kepada orang lain tentang perjalananmu dan keadaanmu." Ini bukannya beriman, bukan. Tetapi dia
sudah mengakui bahwasanya itu terjadi karena keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas niat buruk daripada mereka-mereka yang menginginkan atau mereka yang ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dirinya Suraqah. Jadi sudah mengakui, cuma tidak beriman, dibebaskan aja. Nah, dia lakukan itu kenapa? Karena ada 100 ekor unta di benaknya. Dia tidak beritahukan kepada yang lain. Kenapa? Gua aja susah payah begini sampai mengalami katakanlah kecelakaan ini, begitu ya, sehingga tidak dapat apa-apa. Ngapain gua kasih tahu orang, ntar dia yang dapat 100 ontanya. Kira-kira kan begitu. Ini luar biasa. Perjalanan Nabi itu mengalami berbagai macam rintangan-rintangan, tapi Allah lah yang kemudian memberikan jalan-jalan keselamatan tentunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hijrahnya Nabi ini bukan tauqifi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, wahyu yang pertama itu adalah al-alaq, begitu ya. Wahyu yang terakhir diterimanya adalah surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu hukum, khususnya yang ayat ketiga, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Itu urutan wahyu yang diterima Nabi. Tapi begitu Al-Quran yang kita punya, itu awalnya adalah Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Kok nggak Al-Alaq dulu? Kok justru belakangnya bukan An-Nas sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran? Nah, urutan itu bukan maunya Utsman bin Affan ketika menulis mushaf atau para sahabat lain. Tapi urutan itu adalah termasuk dari kategori tauqifi namanya. Apa itu? Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur urutan berdasarkan hidayah tentunya, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam mengurut ayat per ayat ataupun surat, apalagi kan ayat Al-Baqarah dengan jumlah ayat yang banyak, ini dimasukin ayat yang keberapa, ini yang keberapa. Nah, itu adalah tauhid. Ada bimbingan Allah secara langsung dalam penyusunan itu. Nah, hijrahnya Nabi ini dalam perjalanan itu bukan tauqifi, tapi murni. Murni adalah kecerdasan seorang pemimpin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi kalau bicara tauqifi, nggak menemui itu hambatan-hambatan, ya pastinya lurus-lurus aja, udah nyampe aja celok ke Madinah. Nah, ini karena ini sifatnya manusiawi yang juga ada dalam tanda petik kelemahan, kemudian musuh-musuh mengambil kesempatan pada kelemahan-kelemahan itu. Nah, makanya para mufasir juga mengatakan bahwasanya itu bukanlah tauqifi. Hijrah adalah pelajaran yang praktis bagi para mujahid untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak mengatakan ya wajar aja karena kan Nabi yang ditolong oleh Allah tidak secara utuh seperti itu. Tapi pada sisi kemanusiaan seorang pemimpin, Nabi mencontohkan hijrah adalah pekerjaan manusia, bukan mukjizat seperti halnya Isra wal Mi'raj. Perjalanannya yang panjang, yang jauh, tapi singkat dari sisi waktu. Setelah ini Mekah Madinah yang kurang lebih jaraknya 650 km, tapi dilakukan perjalanan yang cukup panjang, hampir 1 bulan berjalan, pakai onta lagi. Yang nama onta secepatnya bagaimana sih larinya gitu.
Apa hikmah diantaranya? Inilah persiapan dan kesiapan merupakan bagian dari ciri kepemimpinan yang sukses, yang menyadari bahwa segalanya harus diukur dan usaha untuk mencapainya dengan menghindari kerugian sekecil-kecilnya. Banyak duri, hambatan, rintangan, tantangan yang penuh dengan bahaya. Ini dibutuhkan upaya mengantisipasi. Di antaranya adalah dengan menentukan, memilih dan menempatkan tokoh-tokoh tertentu untuk bersama dalam kesuksesan perjalanan sebuah rencana. Dan menempuh perjalanan ini perlu adanya pendamping, jangan sendirian. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan para pendamping, diantaranya secara khusus adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Informasi tentang rencana terhadap Nabi untuk ditangkap dan sebagainya, ini sudah Allah katakan di dalam Al-Quran atau informasikan. Wa id yamkuru bika, dan ingatlah ketika mereka merencanakan atasmu, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, liyusbituka, untuk menangkap dan memenjarakanmu, au yaqtuluka, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuka, atau untuk mengusir engkau wahai Muhammad. Nah, ini sudah diinformasikan oleh Allah. Kemudian apa kata Allah? Bahwasanya mereka itu telah melakukan tipu daya, makar, dan Allah juga melakukan tipu daya kepada mereka. Jadi tipu daya dibalas dengan tipu daya, dan tentunya tipu daya Allah adalah yang paling baik. Wallahu khairul makirin. Nah, ini telah ditunjukkan oleh Allah apa yang mereka lakukan, diinformasikan. Ada 100 orang tokoh dari beberapa kabilah kumpul di Darun Nadwa untuk merencanakan pencegahan agar Nabi tidak melakukan perjalanan hijrah. Ini kalau sampai Nabi hijrah, nanti akan membangun kekuatan di sana. Kita cegah. Maka berkumpullah 100 tokoh. Satu di antara tokoh itu adalah iblis yang berubah wujudnya secara fisik, seorang lelaki tua yang mengatakan berasal dari nature. Dan iblis itu memberikan saran, memberikan pendapat bagaimana caranya mengatasi Muhammad. Usir aja, kata iblis. Lalu mereka memberikan pandangan lagi, kalau diusir sama aja, nanti dia akan membuat kekuatan. Akhirnya Abu Jahal menyampaikan satu pesannya atau idenya, udah kalau gitu kita habisin aja, kita bunuh aja, kita eksekusi aja. Cuma yang melakukan eksekusi itu harus dari semua wakil kabilah, sehingga nanti sanksinya kita tanggung bersama, jangan satu orang. Baik kalau begitu, maka diutuslah para algojo dari setiap kabilah untuk menangkap Nabi dan untuk membunuh. Tapi apa yang terjadi di sini kemudian mukjizat Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam hari menjelang subuh keluar dari rumah dan menempatkan tempat tidurnya itu Ali bin Abi Thalib, diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nunggu rumah Nabi. Ini dalam rangka mengelabui siasat tadi. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib lah yang menggunakan selimut Nabi berwarna hijau itu. Nabi akhirnya keluar dari rumah tanpa diketahui oleh mereka para algojo yang siap untuk menangkap dan membunuh Nabi. Nabi kemudian sekedar membaca
ayat yang ke-9 pada surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum wa hum la yubsirun. Diaurin pasir ke hadapan wajahnya atau di atas kepala mereka yang siap membunuh Nabi, maka mereka pun tidak bisa melihat. Algojo tadi tidak mengetahui Nabi keluar. Jadi begitu kalau bapak pengen keluar malam supaya ibunya enggak lihat, bacain ayat ini di depan gitu. Wajah min baini aydihim wa min khalfihim. Bacain, insya Allah diketok sama istri, diketok sama istri kita. Mau kemana lo? Gitu. Iya. Tapi memang banyak nih amalan-amalan yang seperti itu mengambil kutipan ayat ini. Inilah yang kemudian Pak, Al-Quran bisa menjadi hidayah, tapi Al-Quran bisa menjadi laknat. Sama halnya dengan pisau. Dia kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif, ya motong kambing, motong sapi, atau motong cabai dan sebagainya, tentu manfaat. Tapi untuk membunuh pastinya bisa. Al-Quran begitu. Kalau kita gunakan Al-Quran dengan benar sebagaimana petunjuk yang Allah di dalamnya katakan, benar. Tapi kalau Al-Quran digunakan dalam hal tertentu yang untuk tujuan mengelabui, pakai udang-udang, pakai gamis, ngobatin orang, mindahin penyakit dari manusia ke kambing, ke sapi, pakai bacaan Al-Quran, nah itu berarti sudah memfitnah Al-Quran. Al-Quran akan bersaksi. Kemudian digantungnya Al-Quran supaya warungnya laku. Al-Quran digantung supaya warung laku, gitu. Bukannya usaha. Itu dijadikan sama halnya tadi penyembahan terhadap benda atau berhala. Ya baik, panjang perjalanannya, pada poin utamanya bahwa hijrah ini bagian daripada strategi dalam berdakwah. Bahwa dakwah jangan diem aja, tapi dakwah harus bergerak. Sedikit saya perkuat saja, dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar itu kan ngajak orang dalam kebaikan. Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Mukasyafatul Qulub bab amar ma'ruf nahi munkar itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Pertanyaan Nabi Musa kepada Allah, ya Rob, kalau aku mengajak orang lain dalam kebaikan, maka apa balasan yang engkau berikan? Ini catat betul nih Bapak Ibu. Allah menjawab, setiap kalimat, ini kalimat nih, setiap kalimat maka aku akan menjadikan seperti halnya engkau ibadah selama 1 tahun. Jadi orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu pahalanya sama dengan ibadah selama 1 tahun. Gampang ya, enak ya. Begitulah umat Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi yang lain walaupun umurnya panjang, umat Nabi Nuh itu, Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Tentu ibadah, tapi ibadah sekali dibalas 1. Tapi umat Nabi Muhammad umurnya yang pendek, ibadahnya maaf nggak seberapa, balasannya luar biasa dari Allah. Apalagi kalau yang dapat nuzulul Quran tuh, pada saat nuzulul Quran tuh Lailatul Qadar tuh, dia dapat keutamaan Lailatul Qadar, maka seakan dia ibadah 83 tahun. Tahun besoknya Lailatul Qadar dapat lagi, ya berarti tak kali 2, dapat lagi kali 2, sama dengan usianya itu berkah tuh, panjang tuh. Nah, bagaimana halnya kita yang mungkin saja tidak bisa atau belum sampai untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu? Gampang. Bapak Ibu kalau ingin melakukan kebaikan, jangan sendiri, ajak orang lain.
Setiap satu ajakan dalam kebaikan, Allah mencatat pahala seperti ibadah 1 tahun. Yang ajak, yang qomat, itu kan ajakan tuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu pahalanya luar biasa. Tapi jangan semuanya berebutan aja nama qomat. Udah dibagi-bagi, diatur. Karena pahalanya luar biasa. Kalau ngajak mancing gimana? Kalau ngajak mancing kebaikan, sama. Ngajak mancing di majelis taklim, ngajak mancing di masjid, mancing supaya dapat ilmu, bukan mancing supaya dapat ikan. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin memberikan penguatan dengan pertanyaan, dipersilakan. Adakah? Mangga. Di belakang silakan. Udah hidup kan? Yang nanya maksudnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita tadi dalam kitab Jabur, Taurat dan Injil sudah ada cerita tentang akan lahirnya Nabi Muhammad, cerita tentang ini. Lantas yang pertanyaan buat saya, apa kelebihan dari Al-Quran dari segi isi maupun dari segi bahasa dari kitab-kitab lainnya? Itu Pak Ustaz, terima kasih. Iya. Baik, setiap kondisi yang dialami oleh Nabi dan Rasul itu berbeda permasalahan, berbeda juga cara penanganan, seperti itu. Nah, adapun pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi masalahnya sudah kompleks, gitu. Sudah sedemikian besar, sudah sedemikian banyak. Satu, ditambah lagi bahwasanya Al-Quran bukan hanya menyelesaikan permasalahan pada masanya itu saja di zaman Nabi yang dihadapi oleh Nabi, melainkan jawaban yang ada di dalam Al-Quran juga sudah mengantisipasi masalah yang akan datang. Sebagaimana halnya kita, masalah yang sekarang ini atau yang ada sekarang ini bisa kita temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Nah, maka tentunya dibutuhkan satu pedoman, satu kitab yang komprehensif untuk masalah saat itu dan untuk masalah yang akan datang. Beda halnya dengan Jabur, Taurat, Injil, hanya menjawab masalah pada saat itu. Maka poin-poin yang ada di dalamnya sedikit, gitu. The Ten Commandments, iya kan? 10 firman Tuhan. Atau ada lagi New Testament, Old Testament, istilahkan seperti itu. Ada perintah Tuhan yang terdahulu, yang lama, ada yang baru, sesuai kondisinya saat itu. Sama diti sama sankafa ajiba faya masati samedi. Itu bagian daripada 8 jalan kebenaran yang juga ada di dalam Taurat. Cuma itu masalahnya, tidak membahas masalah yang lain. Itulah yang menjadi peran daripada Nabi dan Rasul, tidak bertanggung jawab untuk umat yang lain, gitu. Nah, sementara karena Nabi adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, tidak ada lagi Nabi setelahnya, maka pedomannya sudah dipersiapkan untuk menjawab masalah yang akan datang. Nah, itulah keutamaan daripada Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan juga mukjizat pastinya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebih. Masih ada? Baik, sepertinya cukup. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengharap rahmat dan ridhonya Allah, semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan pagi ini tercatat sebagai amal ibadah. Kita bermunajat
munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kelemahan. Semoga Allah beri kekuatan dari kefakiran, semoga Allah berikan kekayaan dari kebodohan, semoga Allah berikan atas kita ilmu pengetahuan dari kesesatan, semoga Allah berikan kepada kami hidayah, jalan kebaikan dan kebenaran serta keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masarib dunya wa din. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa musurna bil iman wa adkhirna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.